Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas Fatal Risk Management Program ataupun FRM, yaitu pendekatan untuk mengendalikan risiko yang berpotensi untuk menyebabkan kematian atau cedera serius. Di banyak kasus perusahaan sebenarnya sudah memiliki prosedur, aturan, dan pengawasan biasanya ya. Namun, fatalitas tetap saja terjadi karena pengendalian risiko kritis itu tidak dijalankan secara konsisten biasanya. Jadi perlu dipahami bahwa kita bicara tentang fataris yang dipertaruhkan bukan hanya aset atau produksi, tetapi juga nyawa manusia. Jadi FRM membantu organisasi untuk mengidentifikasi risiko fatal, kemudian juga menetapkan pengendalian kritis, serta memastikan pengendalian tersebut benar-benar berjalan efektif di lapangan. Jadi contohnya pada pekerjaan di ketinggian, SOP dan harness mungkin sudah tersedia, tetapi jika angkor poin tidak memenuhi standar ataupun verifikasi tidak dilakukan, tetap saja potensi fatalitas tetap ada. Jadi karena fokus FRM bukan sekadar membuat dokumen, melainkan memastikan critical control benar-benar melindungi pekerja. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami mengapa fatalis manajemen menjadi kebutuhan di industri saat ini. Baik, pada slide 2 ini kita eh, perlu mempertanyakan ya, mengapa fatalis manajemen itu sangat penting ya. Karena meskipun angka kecelakaan kerja di banyak perusahaan menurun, biasanya fatalitas ini masih tetap terjadi. Jadi ini menunjukkan bahwa statistik keselamatan yang baik itu belum tentu berarti risiko fatalnya itu sudah terkendali. Jadi di industri berisiko tinggi, seperti mungkin pertambangan, lalu migas, konstruksi, dan manufaktur, terlihat satu kesalahan kecil itu dapat berujung pada kehilangan nyawa. Jadi disinilah terjadi perubahan paradigma. Jadi fokus keselamatan tidak lagi hanya mengurangi jumlah kecelakaan, tetapi mengendalikan risiko yang berpotensi menyebabkan kematian. Jadi intinya satu fatalitas itu bukan hanya kehilangan seorang pekerja saja, dampaknya juga bisa berupa trauma keluarga, nantinya ada gangguan operasional, kerugian finansial, hingga kerusakan reputasi dari perusahaan itu sendiri. Karena itu, perusahaan modern semakin fokus pada pengelolaan risiko fatal dan penguatan critical control. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan fatal risk? Mari kita bahas pada slide berikutnya. Jadi, fatal risk itu ataupun FRM adalah pendekatan sistematis untuk mencegah fatalitas sebelum insiden terjadi. Jadi FRM berfokus pada risiko yang memiliki konsekuensi paling serius, yaitu contohnya kematian ataupun cedera permanen. Jadi ada 4 tahapan utama dalam FRM. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko fatal. Yang kedua, kita menentukan critical control yang mampu mencegah fatalitas. Yang ketiga, memastikan pengendalian tersebut benar-benar efektif. Yang keempat adalah melakukan verifikasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi sebagai contoh saja, pada pekerja di ketinggian, bukan hanya penting memiliki harness dan permit kerja saja, tetapi juga memastikan semua digunakan, lalu berfungsi, lalu kemudian diverifikasi di lapangan. Jadi inti dari FRM adalah memastikan pengendalian bekerja efektif bukan sekadar tersedia. Nah, pada slide ini, FRM dimulai dari identifikasi risiko fatal, lalu dilanjutkan dengan penetapan critical control, lalu ada verifikasi efektivitasnya, dan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi perbedaannya dengan pendekatan keselamatan yang masih tradisional adalah fokus pada efektivitas pengendalian yang benar-benar mampu mencegah fatalitas. Jadi pertanyaan utamanya, apakah kontrol ada, tetapi apakah kontrol tersebut mampu menyelamatkan nyawa? Jadi setelah memahami konsep dasarnya, mari kita identifikasi resiko-resiko yang masuk ke dalam kategori fatal risk.
Jadi di sini fatal risk adalah risiko yang berpotensi menyebabkan kematian ataupun cedera serius. Jadi contohnya meliputi kendaraan dan alat berat, jatuh dari ketinggian, lifting operation, confined space, energi berbahaya, kelistrikan, kebakaran, ledakan, hingga paparan bahan berbahaya. Jadi sebagian besar fatalitas sebenarnya berasal dari risiko yang sudah dikenal. Tantangannya bukan mengenali risiko ya, tetapi memastikan pengendalian kritis dijalankan secara konsisten. Jadi setiap perusahaan perlu menetapkan daftar fatal risk yang sesuai dengan karakteristik operasinya. Jadi setelah kita mengetahui risiko fatal, langkah berikutnya adalah bagaimana kita menentukan pengendalian paling penting untuk mencegahnya. Jadi pada slide 6 ini, critical control adalah pengendalian yang jika gagal dapat langsung menyebabkan fatalitas ataupun cedera yang serius. Di sini pengendalian harus spesifik ya, dapat kemudian dapat diverifikasi, efektif dan dipahami oleh semua pekerja. Jadi contohnya harness pada pekerja di ketinggian, seat belt pada kendaraan, kemudian gas testing pada confined space, dan Luto pada pekerjaan yang berenergi berbahaya seperti itu ya. Jadi dalam FRM, fokus bukan pada banyaknya prosedur, tetapi pada beberapa pengendalian yang benar-benar menjadi penghalang utama antara pekerja dan fatalitas. Lalu bagaimana memastikan critical control selalu tersedia dan berfungsi? Jadi jawabannya ada pada proses verifikasi seperti itu. Baik, kita ke slide berikutnya. Di sini penerapan FRM terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama adalah work planning, yang kedua critical control check, lalu yang ketiga itu field verification, kemudian juga management verification, yang kelima adalah improvement. Jadi siklus ini memastikan risiko fatal tidak dapat diidentifikasi, tetapi juga dikendalikan, lalu kemudian diverifikasi dan terus diperbaiki. Yang membedakan FRN dengan sistem keselamatan biasa adalah seluruh fokus proses pada pengendalian risiko yang berpotensi menyebabkan fatalitas. Jadi ini merupakan salah satu bentuk nyata penerapan FRM ya, adalah adanya keberanian dalam menghentikan pekerjaan ketika kondisi tidak aman. Oke, di sini bahasannya adalah stop work authority ya. Jadi adalah kewenangan setiap pekerja untuk menghentikan pekerjaan ketika critical control tidak tersedia ataupun tidak efektif ya. Jadi prinsip sederhana, jika pengendalian kritis tidak ada, pekerjaan harus dihentikan sampai dengan kondisi aman kembali. Jadi SWA ini bertujuan untuk melindungi pekerja, lalu mencegah fatalitas dan juga membangun budaya keselamatan yang kuat ya. Tidak ada target produksi yang lebih penting daripada keselamatan jiwa. Jadi kita harus menghentikan pekerjaan saja tidak cukup ya. Jadi organisasi juga harus memastikan seluruh pengendalian juga benar-benar bekerja di lapangan. Lalu kita masuk ke slide ke-9. Jadi verifikasi adalah tulang punggung keberhasilan dari FRM itu sendiri ya. Jadi banyak fatalitas terjadi bukan karena tidak adanya prosedur, tetapi karena pengendalian tidak diterapkan, lalu tidak efektif ataupun tidak pernah diverifikasi. Jadi verifikasi ini harus berfokus pada 4. Yang pertama itu ketersediaan kontrol, kemudian kondisi kontrol, lalu kepatuhan penggunaan, dan efektivitas kontrol. Jadi prinsip pentingnya adalah never assume, kemudian always verify. Karena pada akhirnya yang melindungi pekerja bukan dokumen ataupun checklist, melainkan critical control yang tersedia, digunakan, kemudian berfungsi, dan diverifikasi secara konsisten. Jadi setelah memahami pentingnya verifikasi, kita juga akan membahas peran pimpinan ya, dan juga manajemen dalam memastikan FRM ini menjadi bagian dari budaya organisasi. Jadi FRM ini bukan sistem yang statis ya. Kemudian risiko, teknologi, dan cara kerja terus
pasti akan tetap berubah ya. Jadi sehingga critical control juga harus tetap ditingkatkan. Jadi perbaikan setidaknya dilakukan berdasarkan fakta dan pembelajaran dari hasil verifikasi. Kemudian juga adanya infeksi, kita melihat adanya near miss ataupun ada audit. Serta juga di sini kita melihat adanya investigasi insiden ya. Jadi semua informasi tersebut nantinya membantu organisasi menemukan kelemahan sebelum berkembang menjadi kecelakaan yang lebih serius. Jadi siklus perbaikan sederhana, mulai dari identifikasi masalah, analisis akar penyebab, kemudian juga kita lakukan perbaikan, lalu kita implementasikan, lalu kita monitor hasilnya. Jadi jika kita mau melihat contohnya, jika ditemukan beberapa near miss di area conveyor, perusahaan dapat memperkuat guard machine ya, kemudian juga memperbaiki desain area kerja, lalu juga memantau efektivitasnya. Jadi poin penting, fatalitas jarang disebabkan oleh satu kegagalan besar ya, biasanya diawali oleh banyak kelemahan kecil ya, yang tidak segera diperbaiki. Jadi setelah memahami pentingnya perbaikan berkelanjutan, mari kita lihat bagaimana teknologi dapat membantu memperkuat penerapan fatal risk management ini. Nah, jadi di sini pada digitalisasi FRM ini, jadi di area digital, di era digital saat ini ya, pengelolaan risiko ini tidak lagi bergantung pada formulir kertas ya, dan juga manual ya. Jadi teknologi itu bisa membantu organisasi untuk melakukan inspeksi digital. Jadi mulai dari verifikasi melalui perangkat mobile, kemudian pemantauan melalui dashboard, hingga analisis tren risiko secara real time. Jadi dengan sistem digital, temuan lapangan dapat langsung dilaporkan, lalu dipantau dan kemudian bisa ditindaklanjutin lebih cepat. Jadi manajemen juga dapat melihat area dengan risiko tertinggi dan menemukan prioritas perbaikan berdasarkan data. Namun perlu diingat, teknologi hanya alat bantu. Jadi dashboard terbaik sekalipun tidak akan mencegah fatalitas jika critical control itu tidak dijalankan di lapangan. Nah, di sini digitalisasi itu mempercepat pengambilan keputusan. Lalu eh, keselamatan itu tetap ditentukan oleh manusia yang menjalankan sistemnya. Nah, faktor apa yang paling menentukan keberhasilan seluruh sistem FRM itu? Mari kita bahas pada slide berikutnya. Nah, jadi di sini faktor kunci keberhasilan FRM itu tidak ditentukan oleh banyaknya prosedur ya, ataupun kecanggihan teknologi, tetapi oleh konsistensi organisasi dalam menjalankannya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya ada 5 faktor utama yang menentukan keberhasilan FRM. Yang pertama adalah leadership commitment, di mana pimpinan menunjukkan komitmen nyata terhadap keselamatan. Lalu yang kedua itu ada supervisor ownership, yang artinya supervisor itu memastikan critical control itu berjalan di lapangan. Yang ketiga adalah workforce engagement ya. Jadi seluruh pekerja itu aktif terlibat dalam keselamatan. Yang keempat adalah strong verification, yang artinya pengendalian itu diverifikasi secara rutin dan objektif. Kemudian 5, adanya continuous learning. Jadi organisasi ini belajar dari temuan ya, dari NERMIS, audit, dan insiden. Jadi perusahaan dengan sistem yang sama bisa menghasilkan kinerja keselamatan yang berbeda. Jadi pembeda utamanya adalah bagaimana sistem tersebut dijalankan oleh manusia. Jadi meskipun faktor keberhasilan sudah jelas, penerapan FRM itu tetap menghadapi berbagai tantangan yang setidaknya perlu dikelola secara kontinu. Nah, di sini memang juga terdapat tantangan ya dalam implementasi FRM ini. Jadi dalam praktiknya, tantangan terbesar FRM itu bukan membuat sistem, tetapi memastikan sistem itu dijalankan dengan konsisten. Nah, di sini terdapat 4 area tantangan utama. Yang pertama adalah people. Jadi kita melihat itu pola pikir formalitas ya, adanya resistensi terhadap perubahan dan kurangnya kepedulian terhadap risiko. Lalu ada proses. Di sini verifikasi tidak konsisten ya.
Jadi fokus pada jumlah aktivitas dibandingkan dengan kualitas pengendalian itu sendiri. Lalu di sini juga ada teknologi, jadi keterbatasan infrastruktur digital, dan kemudian juga kualitas data yang belum optimal. Lalu kemudian juga ada culture ya. Jadi pekerja ini masih ragu melakukan intervensi ataupun menggunakan stop work authority ya. Jadi banyak fatalitas itu terjadi bukan karena tidak adanya aturan, tetapi karena aturan itu tidak diterapkan secara disiplin. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, organisasi perlu meningkatkan tingkat kematangan penerapan FRM. Jadi, FRM adalah perjalanan peningkatan yang berkelanjutan ya, bukan tujuan yang dicapai dalam satu waktu. Jadi terdapat 5 tingkat kematangan. Yang pertama itu adalah compliant, jadi fokus pada kepatuhan terhadap prosedur, kemudian ada implementasi, jadi critical control itu mulai diterapkan secara konsisten. Lalu ada verifikasi terkait dengan efektivitas kontrol, dibuktikan melalui verifikasi. Lalu juga ada improvement. Jadi dari verifikasi itu kemudian digunakan untuk memperkuat sistem. Kemudian yang terakhir adalah prediktif. Jadi data dan teknologi digunakan untuk memprediksi resiko sebelum insiden terjadi. Lalu semakin tinggi tingkat kematangan organisasi, jadi semakin kuat juga kemampuan organisasi dalam mengendalikan resiko-resiko yang fatal. Nah, jadi perjalanan ini mengubah organisasi dari reaktif menjadi proaktif ya, bahkan juga prediktif. Jadi, setelah kita memahami seluruh konsep RFM ini, mari kita rangkum ya poin-poin yang terpenting ya, yang perlu kita bawa pulang ya. Jadi ada 5 pesan utama yang perlu diingat dari seluruh pembahasan fatal risk management ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi risiko fatal itu di mana yang paling kritis. Yang kedua itu pastikan critical control tersedia ya dan juga dapat dijalankan ataupun efektif. Yang ketiga, lakukan verifikasi secara konsisten di lapangan. Yang keempat itu adalah bangun budaya stop work ya. Jadi ketika kondisi tidak aman. Lalu yang kelima adalah lakukan perbaikan berkelanjutan dari setiap temuan dan pembelajaran. Jadi organisasi yang menjalankan kelima prinsip ini secara disiplin tidak mengandalkan keberuntungan. Jadi mereka secara langsung membangun perlindungan berlapis ya untuk menjaga fatalitas itu tidak terjadi. Nah, jadi pesan terpenting dari seluruh materi ini adalah bagaimana bahwasanya fatalitas itu bukan takdir. Jadi sebagian besar fatalitas itu sebenarnya dapat dicegah ya jika risiko yang dikenali, kemudian juga pengendalian kritis itu dikelola dengan baik. Jadi sebagai menutup, marilah kita merefleksikan kembali makna sebenarnya dari fatal risk management yang kita bahas. Baik, kita telah membahas bahwa fatalitas ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi di balik setiap kejadian fatal biasanya terdapat rangkaian risiko ya. Kemudian adanya keputusan dan juga kegagalan pengendalian yang sebenarnya dapat dikendalikan ataupun dicegah. Jadi karena itu FRM itu bukan sekadar program keselamatan, jadi juga melainkan pendekatan untuk bisa kita memastikan risiko dengan konsekuensi yang paling serius itu mendapatkan perhatian yang terbesar. Jadi ada 4 yang perlu kita bawa pulang: disiplin dalam tindakan, kolaborasi seluruh organisasi, kemudian konsistensi menjalankan pengendalian, lalu juga ada komitmen untuk belajar dan memperbaiki sistem itu sendiri. Jadi pada akhirnya keselamatan itu bukan hanya tentang prosedur, kemudian audit ataupun checklist. Jadi keselamatan adalah tentang manusianya itu sendiri. Jadi keluarga yang menunggu di rumah dan juga setiap nyawa itu harus dilindungi. Jadi terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam pembelajaran fatal risk management ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing. Saya Didi, sampai bertemu pada pembahasan manajemen risiko selanjutnya.
tetap aman, kemudian tetap waspada, dan mari bersama-sama kita mewujudkan zero fatality. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.